Yang pertama kita akan membahas dengan cara grafik. Misalnya nih di sini ada contoh soal ya. Di sini ada soal cerita. Pada hari Minggu, Yanita dan Reza pergi ke toko. Yanita membeli 2 pulpen dan 2 buku dengan harga Rp14.000. Sedangkan Reza membeli 1 pulpen dan 3 buku yang bermerek sama dengan yang dibeli Yanita dengan harga Rp17.000. Berapa harga sebuah pulpen dan sebuah buku? Di sini kan diketahui ya bahwa Yanita itu membeli 2 pulpen dan 2 buku. Kita tulis di sini 2 pulpen dan 2 buku seharga Rp14.000. Ketika 2 pulpen dan 2 buku Rp14.000, maka jika 1 pulpen dan 1 buku harganya adalah Rp14.000 dibagi 2, berarti harga dari 1 pulpen dan 1 buku adalah Rp7.000. Selanjutnya, Reza membeli 1 pulpen dan 3 buku. Kita tulis di sini 1 pulpen dan 3 buku. Tadi kan udah diketahui 1 pulpen dan 1 buku itu harganya adalah Rp7.000. Maka Reza ini berarti 1 buku dan 1 pulpen tadi kan Rp7.000, berarti Rp7.000 ditambah 2 buku sama dengan Rp17.000. Selanjutnya, kan tadi udah diketahui ya bahwa 1 pulpen dan 1 buku ditambah 2 buku itu Rp17.000, berarti 2 buku sama dengan Rp17.000 dikurangi Rp7.000, maka 2 buku ini seharga Rp10.000. Jika 2 buku seharga Rp10.000, maka 1 bukunya itu adalah Rp10.000 per 2. Jadi 1 bukunya itu adalah Rp5.000. Karena tadi 1 buku ditambah 1 pulpen ini seharga Rp7.000 dan 1 bukunya itu adalah Rp5.000, maka 1 balpen atau 1 pulpen sama dengan Rp7.000 dikurangi Rp5.000. Jadi 1 pulpennya itu adalah Rp2.000. Untuk lebih memahami bagaimana cara untuk mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan cara grafik, mari kita simak pembahasan soal yang satu ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 4x min 3y min 6 sama dengan 0. Jawab. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya, pertama kita harus mencari titik-titik pada setiap persamaan. Nah, yang pertama di sini saya akan mencari titik dengan sumbu X, yang Y-nya itu berarti sama dengan 0 ya. Namun pertama pada persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Jika titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja ke persamaannya. Jadi 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. Jadi X-nya itu adalah 12 per 2. Jadi X-nya sama dengan 6. Kemudian diperoleh titik 6,0. Selanjutnya pada persamaan 4X min 3Y min 6 sama dengan 0. Tapi sebelum mencari titiknya, kita ubah dulu persamaan tersebut menjadi 4X min 3Y sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Kita langsung masukkan saja. 4x min 3 kali 0 sama dengan 6. 4x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 4. Jadi X-nya adalah 1,5. Maka diperoleh titik 1,5,0. Selanjutnya, kita akan mencari titik yang melalui atau yang titik potongnya dengan sumbu Y. Jadi X-nya itu sama dengan 0. Nah, seperti biasa kita akan
melakukannya dengan persamaan yang pertama. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Langsung masukkan saja. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. Y-nya sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Maka diperoleh titik 0,4. Persamaan selanjutnya, kita ubah dulu persamaan ini menjadi persamaan ini. Titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Langsung masukkan saja ke persamaannya. 4 kali 0 min 3Y sama dengan 6. Min 3Y sama dengan 6. Y-nya ini berarti 6 per min 3. Jadi Y-nya adalah min 2. Jadi diperoleh titik 0, min 2. Setelah itu kita masukkan ke grafik yang telah kita gambar sebelumnya. Titik-titiknya itu dimasukkan ya. Kan tadi yang pertama itu titiknya itu 6,0 dan yang kedua adalah 1,5,0. Kita masukkan ke grafiknya. Yang pertama tadi 6,0 berarti titiknya ada di sini. Kelihatan ya, ada di sini. Selanjutnya 1,5,0 titiknya ada di sini. Nah, setelah itu titik selanjutnya adalah 0,4. 0,4 itu titiknya ada di sini. Nah, titik selanjutnya ada 0,-2, letaknya ada di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan nih dengan titik-titik. Titik-titiknya itu kita hubungkan. Ini ke sini, kemudian ini ke sini. Maka kita peroleh sebuah titik potong, yaitu di sini. Setelah kita lihat, ternyata titik tersebut berada pada titik 3,2. Nah, berarti titik potong tersebut merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Nah, di sini ada cara yang selanjutnya untuk menentukan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan cara substitusi. Substitusi sendiri artinya mengganti. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan variabel dalam variabel lain. Yang kedua, mensubstitusikan persamaan yang sudah kita rubah pada persamaan yang lain. Dan yang ketiga, mensubstitusikan nilai yang sudah ditemukan dari variabel X atau Y ke salah satu persamaan. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 4 dan 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita jawab soal ini. Yang pertama, dari persamaan X plus 2Y sama dengan 4, kita nyatakan X dalam Y, sehingga diperoleh X sama dengan 4 min 2Y. Kemudian kita akan mensubstitusikan X sama dengan 4 min 2Y ke dalam persamaan 3X plus 2Y sama dengan 12. Di sini bisa kita lihat nilai X pada persamaan 3X plus 2Y sama dengan 12, kita ganti nilai X-nya menjadi 4 min 2Y. Kita masukkan persamaannya 3 dalam kurung 4 min 2Y plus 2Y sama dengan 12. Kita kalikan sehingga diperoleh 12 min 6Y plus 2Y sama dengan 12. Kita hitung di situ menghasilkan min 4Y sama dengan 0, sehingga diperoleh Y sama dengan 0. Kemudian, setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 0, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan X sama dengan 4 min 2Y. Kita bisa tulis di sini supaya lebih jelas. X sama dengan 4 min 2Y.
X sama dengan 4 min 2 dikali 0. X sama dengan 4. Nah, setelah ditemukan nilai X-nya, X sama dengan 4, di sini kita sudah bisa mengetahui himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 4 dan 3X plus 2Y sama dengan 12 adalah 4,0. Nah, cara yang terakhir yaitu cara eliminasi. Eliminasi sendiri artinya menghilangkan salah satu variabel. Nah, pada cara ini, koefisien dari variabel harus sama atau dibuat menjadi sama. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX plus BY sama dengan C. Yang kedua, kita samakan koefisien dari variabel yang akan dihilangkan melalui cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Nah, yang ketiga, jika koefisien dari variabel yang akan dihilangkan bertanda sama, maka kedua persamaan kita kurangkan. Tetapi jika variabel yang akan kita hilangkan bertanda berbeda, maka kedua persamaan tersebut kita jumlahkan. Tentukan himpunan persamaan dari X plus Y sama dengan 4 dan X min Y sama dengan 2. Kita jawab. Yang pertama, kita akan mengeliminasi nilai X terlebih dahulu. Kita tulis persamaan 1 dan persamaan 2 karena kita akan mengeliminasi nilai X. Di situ kita lihat nilai X-nya sama-sama positif, maka kedua persamaan tersebut kita kurangkan. X plus Y sama dengan 4 dikurangi X min Y sama dengan 2. Nilai X kita kurangkan, hilang. Kemudian nilai Y dikurangi min Y, berarti 2Y. Kemudian 4 min 2 sama dengan 2. Kita hitung sehingga menghasilkan Y sama dengan 1. Setelah kita mengeliminasi nilai X, kemudian kita mengeliminasi nilai Y. Kita tulis lagi persamaan pertama dan kedua. Nah, setelah kita tulis, kita lihat koefisien Y, apakah mereka merupakan koefisien yang sama atau berbeda. Di situ dapat kita lihat bahwa koefisien Y pada persamaan pertama bernilai positif dan pada persamaan kedua bernilai negatif. Karena memiliki tanda yang berbeda, maka kedua persamaan tersebut kita jumlahkan. Lalu kita hitung X ditambah X sama dengan 2X, Y ditambah min Y, 0, hilang. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kita hitung X sama dengan 3. Nah, setelah kedua koefisien kita eliminasi, kita sudah dapat menentukan himpunan penyelesaian. Di sini Y sama dengan min 1 dan X sama dengan 3, maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah 3,1. Nah, perlu kalian ketahui bahwa sistem persamaan linear dua variabel ini juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita dapat membuat model matematika dari kehidupan sehari-hari menjadi kepersamaan dua variabel. Di sini kita mengambil contoh dari soal pertama pada cara grafik. Contoh, mari kita simak masalah pulpen dan buku yang tadi di awal. Yunita membeli 2 pulpen dan 2 buku dengan harga 14.000. Sedangkan Reza membeli 1 pulpen dan 3 buku dengan harga 17.000. Nah, di sini kita misalkan harga sebuah pulpen dengan P rupiah dan harga sebuah buku dengan B rupiah. Kemudian kita akan membuat model matematikanya. Pertama, kita akan membuat model matematika milik Yanita. Di sini tertulis Yanita membeli 2 pulpen dan 2 buku
seharga 14.000. Kita dapat tulis pulpen itu sama dengan P dan buku sama dengan B. Jadi dapat kita tulis 2P karena Yanita membeli 2 pulpen dan 2B karena Yanita juga membeli 2 buku seharga 14.000. Kemudian untuk model matematika milik Reza, di sini kita dapat melihat Reza membeli 1 pulpen dan 3 buku dengan harga 17.000. Kita lakukan yang sama saat membuat model matematika milik Yanita. Pulpen berarti P dan buku berarti B. Kita masukkan membeli 1 pulpen berarti 1P atau bisa kita tulis hanya dengan P, dan 3 buku yaitu 3B seharga 17.000. Nah, setelah diperoleh model matematikanya, kita dapat menyelesaikan kedua sistem persamaan tersebut dengan cara eliminasi. Untuk mengeliminasi nilai P, kita dapat mengalihkan persamaan 1 dengan nilai P pada persamaan kedua. Begitupun sebaliknya, untuk persamaan kedua kita kalikan dengan nilai koefisien dari P pada persamaan pertama. Di sini tertulis persamaan 1 dikali dengan 1 dan persamaan 2 dikali dengan 2. Sehingga kita peroleh 2P plus 2B sama dengan 14.000 dan 2P plus 6B sama dengan 34.000. Karena di sini nilai P-nya sudah sama, kita tinggal mengurangi kedua persamaan tersebut sehingga dihasilkan min 4B sama dengan min 20.000 dan B sama dengan 5.000. Nah, setelah ditemukan nilai B sama dengan 5.000, nah setelah kita temukan nilai B yaitu 5.000, kita tinggal substitusikan nilai B tersebut ke persamaan P plus 3B sama dengan 17.000. Kita tulis persamaannya P plus 3B sama dengan 17.000, kemudian kita ganti nilai B dengan 5.000 sehingga diperoleh P ditambah 3 dikali 5.000 sama dengan 17.000, P ditambah 15.000 sama dengan 17.000, kemudian kita pindah ruaskan menjadi P sama dengan 2.000. Nah, dari sini kita sudah dapat mengetahui harga dari sebuah pulpen dan buku yang dibeli oleh Yanita dan juga Reza. Di sini bisa kita lihat harga sebuah pulpen yaitu 2.000 dan harga sebuah buku yaitu 5.000. Nah, mungkin itu tadi penjelasan singkat mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Semoga penjelasan ini dapat membantu adik-adik yang mungkin belum memahami sepenuhnya dalam materi pelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.